Gimana? Betah? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama ibu boleh diribet kan? Nama ibu Yuyati. Mulai hari ini, insya Allah sampai setahun ke depan, ibu akan bersamai AA dan Mami. Amin ya Allah. Amin. Ibu menjadi teman belajar bersama. Belajar siswi. Apa? Ibu mengaku, bisa ibu akan ya? Ibu mengaku mata pelajaran fisika kelas 10, kalau kelas 11 12 sama Ustaz Yogi. Lalu mata pelajaran prakarya, lalu sudah 12 sama ibu semua. Juga matematika wajib kelas 10 sama ibu. Jadi kalian akan bertemu ibu seminggu itu sekitar 8 jam belajar. Ibu kalau prakarya sekarang praktek juga. Iya dong. Iya, kalau di sana mah suka bersama. Nah, khusus kalau di SMUI itu ada namanya praktik baik. Nanti tiap anak itu punya kesempatan. Jadi ibu tiap hari pulang pergi ke sini. Kalau Ustaz kan Ustazah dari sana ya. Tinggal sama kalian kalau ibu pulang pergi dari pagi sampai sore kalau dari SMA sampai ibu di rumah. Oke, sebelum kita ke kesepakatan kelas dan lain-lain tentang sumber tiga, perkenalan dulu boleh ya? Boleh dimulai dari Ahmadinejad Cahaya Jaga anak orang. Oke, boleh berdiri dan perkenalkan diri. Dipanggilnya apa? Ahmad. Asal dari Garut. Tepuk tangan buat Ahmad. Berikutnya aktor kedua ada Amri. Waalaikumsalam. Dari sini, Cibiru. Oke, terima kasih Asmin. Berikutnya Aku ibu. apa? Itu CS aku. Oh iya. Berikutnya anak. Jadi nama lengkap panggilan asal ya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal Dari pemulihan. Apa sih namanya? Dipanggil? Berikutnya, karena sekarang udah jadi satu bukti ya, di mana satu yang di sini yang paling terbatasnya di sini adalah Abi dan Sobe. Kalian juga pembawaannya harus seperti kita. Abi berbicara percaya diri, harus masuk kita. Setuju nggak? Udah pernah ketemu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi dari Anwar Masna. Panggil? Fahmi. Oke. Kasih Fahmi. Berikutnya. Fahmi. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bandung dipanggil Soka Afri sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal Korea bisa dipanggil Ade, coba saya panggil Ade, Dede. Tidak apa Dede? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Tanda. Berikutnya, Kaisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisan Bali. Saya Abi ya. Hai. Sampai lagi. Berikutnya, Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifah Rahmana, asal dari Majalengka. Nama panggilan saya Khalif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, M. Raffi, di mana dirimu? Nama panggilan Jojo. Berikutnya, Muhammad dan tiga, berempat, berlima, tiga, empat, lima, enam. Akila, Budila, Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Abdullah, asal dari Bandung, Haji Kabila. Ngomong, dipanggil Akil. Akil. Makasih, Akil. Jagoan. Jagoan. Saya Muhammad Jafar Habib, saya dari Karawang, dipanggil Jafar. Berikutnya,
panggil dosen dari makasih. Makasih. Oke, makasih dosen. Berikutnya, Ismail. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ismail, asal dari Kemster. Oke, kalau orang sedang berbicara, maka tugas yang tidak berbicara adalah hasilnya berganti ya? Boleh. Iya. Berikutnya, nama, ayo mana nama? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhan Jaya, asal dari Tanjungsari, namanya. Jadi panggil Rahman Bapak. Terima kasih nama. Kita langsung ngomongnya baik-baik kamu. Baik Ibu, Bapak, Benar. Oh, dan nama. berikutnya, Iam. Nama saya Muhammad Siahaan, asal dari Banyumas. Berikutnya, Nabil. Wah, ini depan. Lo HP nih, mau. Waalaikumsalam. Iya, Nabil. Terima kasih. Berarti Nabil yang lain mana ya? Hah? Iya, iya, iya. Berikutnya, Reza. Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ramadan, asal dari Si. Kalian mau panggilan? Reza. Oke, terima kasih Reza. Lalu yang keempat dua lagi nih. Satria Adli. Waalaikumsalam. Hai kami Satria Maesa, biasa dipanggil Satria Nasib Besar, asal dari Kecamatan Padalarang. Oke, terima kasih. Satria yang cetak lah. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sukarmana, asal dari Banten, panggil saya. Oke, kalau satu ibu mungkin dalam satu pertemuan tidak akan hafal semua pasti itu terjadi. Dalam proses kita terus saling kenal ya. Kalau kalian satu sama lain sudah pada kenal? Oke, nah untuk SMA kalian 1 tahun ke depan akan dalam kelas yang sama, ya. Oleh karena itu kerjasama juga saling menghargai tentulah menjadi sesuatu yang akan diterima. Ibu yakin kalian masuk ke sini memiliki harapan masing-masing yang harus kalian tuliskan di papan di sana. Nah, kira-kira untuk agar harapan itu terwujud, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar kalian nantinya bisa mencapai dengan mudah. Contohnya apa? Tadi harapannya apa? Ini coba nih. Boleh dipakai contohnya? Tadi hujan, hujan harapannya apa tadi? Masya Allah. Ya, pengen belajar? Iya. Pengen dapat belajar semua dari Ambil itu lebih. Iya. Yang lain, siapa lagi? Kakak, harapannya apa? Harapannya lebih baik. Jadi kakak yang lebih baik. Sukses. Sukses.
kita perlu sebuah nilai yang harus kita sepakati bersama, ya. Nah, kira-kira menurut kalian, ibu punya kertas plano, post-it, nilai-nilai apa saja atau hal-hal apa saja yang kira-kira harus kita hargai bersama, kita pegang bersama pada saat pembelajaran kelas. Contohnya, datang ke kelas tepat waktu. Itu kalau itu berjenjang tidak jadi polisi kita lancar. Berjenjang tidak? Belajar datangnya harus tepat waktu. Misalnya, berjenjang tidak? Nah, ibu mau sumbang saran dari kalian semua. Kira-kira hal-hal apa saja yang harus kita jalankan nanti pada saat KBM di kelas terjadi? Dan nanti akan disepakati oleh kita bersama. Bisa dipahami fungsinya? Hal-hal apa saja? Contohnya tadi, datang, tempat, waktu. Dan tidak disebutkan dalam kata-kata yang negatif. Misalnya, jangan meminjam barang orang lain. Boleh tidak? Itu kata-katanya positif negatif. Boleh, positif. Jangan meminjam, positif negatif. Negatif. Kalau ada kata jangan. Kalau kalimatnya positif jadi gimana? Boleh. Meminjam barang orang lain dengan izinnya. Ini nih, kita mau merumuskan hal-hal apa yang akan kita lakukan bersama. Tiap orang satu hal, boleh hal yang harus disepakati oleh semua orang nantinya ya. Coba, apa tuh? Tadi contohnya datang, tepat waktu, misalnya, atau tadi meminjam barang orang lain dengan izin. Atau misalnya ketika ada di kelas yang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Atau misalnya saling menghormati dan menghargai antar anggota kelas. Oh ya? Enggak? Dari ide kalian masing-masing. Nah, oke, silakan. Bunga bikin dia buat bikin. Kan awalnya sepakat gaul nih kan. Nah, kita membuat keyakinan kelas dulu ya, biar nanti dalam menjalankan tugas, baik itu sebagai piket, sebagai ketua kelas, kita bisa lebih menghargai orang. Iya. Kenapa begitu? Biar cita-citanya tercapai, gitu ya. Silakan tulis hal-hal yang menurut kamu itu penting banget. Kita pahami bersama. Oke, silakan. Yuk ditulis. Ini masalah yang pertama. Satu. Apa yang tidak kalian pelajari hari ini? Emang ini yang berapa ya? Apa yang sudah kalian pelajari? Tulisan saya hari ini sudah belajar tentang rakyat. Ada yang mau tangan ya Kak Ustaz? Sudah terlalu. Saya telah belajar. Mana berapa? Yang sudah boleh ditempelkan ke papan tulis. Iya, silakan. Yang sudah, keyakinan kelas apa yang kalian usulkan boleh ditempel di papan tulis. Boleh maju sendiri, silakan. Tempel. Yang udah ditempel ke papan tulis. Kita baca bareng-bareng. Oke, silakan. Hei, beli masker. Oke. Ya, yang sudah langsung tempel. Ayo. Boleh, apa aja dulu. So, tempel nanti kita diskusikan masalah.
kosong. Dapin kembali. Kebalik nulisnya. Ini mau lagi? Kembali webnya katanya nih boleh. Nah, terus lagi. Yang kebalik. Satu lagi. Yang kebalik siapa? Nulisnya. Balik. Balik lagi. Oke, silakan. Ya. Mau izin Mana? ayat sama mau ngambil peralatan tulis di teman Apa aja punya dulu. Pulpen aja. Oke, punya. sama buku Oh, di mana di PJ? lupa tadi teh Tasnya di mana? di teman Temennya di mana? pasti kalau satu Oh, boleh ke bawah. Cepet ya? Ya, Bu. Cepet ya? pasti Sudah jangan semua? Sudah? Sudah? Oke. Dua orang yang keluar? Kemana ini? Cepet, selesaikan dengan cepat. Oke, nah dalam penetapan keyakinan kelas yang nantinya akan jadi landasan kita yang kita sepakati, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan itu adalah hak dan kewajiban orang lain. Ya, jadi apakah keyakinan yang kita ajukan itu menghargai atau tidak mengambil hak orang lain atau tidak, begitu ya? Landasan utamanya. Oke, kita lihat keyakinan yang pertama. Dengarkan guru saat berbicara di depan kelas. Sepakat tidak? Nah, kalau yang ngomongnya teman, didengarkan tidak? Teman presentasi di depan kelas, yang didengarkan tidak? Berarti secara lebih umum apa? Secara lebih umumnya guru saat dengarkan guru saat berbicara di depan. Dengarkan yang orang yang berbicara di depan. Nah, mendengarkan boleh. Yang orang yang berbicara di depan. Orang yang berbicara di depan. Orang ya, jadi orang. Oke, sepakat untuk kesepakatan yang pertama? Sepakat. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Apabila teman sekelas mempunyai masalah, kita harus membereskan bersama-sama. Ada yang sepakat dengan keyakinan yang ini? Jadi kalau ada masalah di antara kita mau bersama-sama disolusikan. Yang sepakat angkat tangan? Kamu masa mau bantu teman-temannya? Ya, siapa yang sepakat dengan keyakinan yang ini? Mau mencari solusi bersama-sama dengan temannya? 1, 2, 3. Kenapa kamu sepakat? Kalau nggak sepakat, nggak usah ada alasannya. Siapa yang mau membantu temannya kalau ada masalah? Mau bersama-sama? Kita kalau nggak bantu, nggak usah ke depan. Sepakat ya? Oke, sepakat. Berikutnya. Nah, sini, set. Boleh tidur di kelas jika ngantuk. Pembentukan keyakinan kelas dasarnya adalah hak dan kewajiban orang lain. Kalau kamu tidur di kelas, bagaimana kewajiban guru yang akan mengajar kamu di kelas? Kamu tidak? Sepakat nggak? Tidur di kelas.
Tidur di kelasnya kalau istirahat boleh. Ayo gimana nih? Boleh tidur di kelas? Jangan dulu. Setuju, setuju. Jangan yang belum di bawah lain ya. Masa gitu, Leo. Kalau istirahat boleh, kalau di kelas belajar nggak boleh ya. Semangat ya. Semangat. Berarti yang ini kalau sudah ngantuk simpan dulu. Pasti si David yang tulis. Disiplin, menjaga kebersihan dan menata saat mau KBM, menjaga adab-adab. Semangat. Ya. Nanti hasilnya akan ditumpang di kesepakatan kelas. Boleh tidak? Oke, nih. Tidak berisik ketika belajar. Enggak. Sepakat. Belajar tahun. Ya. Sepakat. Kalau lagi diskusi berisik boleh nggak? Boleh. Jadi kira-kira reaksi yang tepat apa? Jadi berbicaranya pada saat yang Tepat waktu. boleh berbicara bersama tapi berbicara pada waktu yang Tepat. tepat. Semangat. Semangat, semangat maju. Semangat. Semangat tuh maju. Semangat. Berbicara pada waktu yang tepat. Semangat. Saling membantu kepada teman. Semangat ya. Oke. Fokus saat belajar dan mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Semangat. Nah, oke. Sopan santun terhadap guru. Kalau sama teman gimana? Bebas tahu. Tergantung. Tergantung. Sepakat ya? Ya. Sepakat. Oke. Nah, sebentar. Ini banyak banget ya. Datang ke masjid tepat waktu. Mantap. Saling menghormati guru. Saling menghormati guru. Saling menghormati guru. Benar, boleh saling menghormati. Ya. Membantu teman dalam kesusahan. Ada yang buat ada yang lain ya. Ya. Rajin piket. Tidak. Tidak suka. Mudah-mudahan dalam PR-nya meminta doa kepada guru. Semangat. Ya, mudah-mudahan. Menghukum orang yang tidak datang tepat waktu atau malas dihukum. Tidak. Masih boleh hukuman zaman sekarang? Tidak. Nanti ke depannya kita akan berdialog tentang hukuman ini ya. Iya. Sementara ini ikut tidak sepakat. Sepakat? Tidak sepakat? Tidak. Nanti kita akan berdoa lagi ke depannya. Tidak. Kenapa tidak boleh? Menaati aturan kelas. Menaati aturan kelas itu menaati kesepakatan yang kita buat sendiri. Yuk. Menghukum orang yang datang terlambat. Tidak. Ada ya? Nanti ibu jelaskan kenapa ini di situ. Atau bilang ya Allah yang paling ada yang jatuh. Menjaga kebersihan. Tidak. Tidak. Ya. Sepakat. Ya. Sepakat. Saling menghargai satu sama lain. Menghargai pendapat orang lain. Saling menasihati satu sama lain. Masya Allah. Sepakat ya? Sepakat. Masuk ke Waalaikumsalam. mendengarkan guru yang sedang memberi materi, termasuk kalau temannya memberikan presentasi didengarkan ya. Menghargai sesama teman. Kalian tuh baik-baik sekali mulia hatinya ya. Iya. Sepakat? Iya. Nah, oke, sepakat. Saling membantu teman, ini banyak yang butuh bantuan dan juga kalau bisa setiap pelajaran harus ada permainan agar murid tidak jenuh. Baik.
Makan, ya. Lalu belajar boleh nonton. Nah ini oke dulu soalnya ya. Belajar dari sini video-video yang ada nontonnya gitu maksudnya. Ya. Sepakat tidak? Nanti sama yang sama ibu boleh. Sama ibu. Ya. Sekali Iya. hiburan. Iya. Jika mendapatkan jadwal piket, kerjakan dan tanggung jawab. Ada ya? Sepakat? Sepakat. Satu lagi. Nih, dulu lagi nih. Saya jatuh punya siapa itu? Udah belum? Sopan santun, udah itu sopan santun udah. Disiplin, perhatian guru yang menjelaskan, menghormati dan menghargai kelebihan dan kekurangan. Jadi poin utamanya itu saling menghargai. Kita pergi dari tempat yang beda-beda. Keadaan orang tua berbeda-beda, ekonomi berbeda. Tapi jangan lupa kita punya satu tujuan yang sama, mau sukses, mau jadi penghafal Al-Quran, gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita dapatkan betul sikap menghargai dan menghormati. Siap? Seperti ya? Bisa lah hebatnya. Dan kita saling menyayangi, saling membantu, pasti kalian bisa luar biasa. Satu lagi, menjaga kebersihan. Sepakat ya? Oke, sudah habis ya. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Sudah sepakat, silakan ditandatangani di sini. Artinya sudah menyetujui kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Siap? Siap. Silakan mulai dari sini. Angkat tangan. Oke, pinggir ya. Boleh ke sana nanti. Bukti sudah menyepakati kesepakatan di tanda tangan. Iya, sini. Oke, tanda tangan. Oke, kira-kira untuk ketua murid sudah ada kandidat atau ada yang akan mengajukan diri? Untuk ketua kelas nih 1 tahun ke depan, ketua dan wakil. Wakil. Siapa? Jangan menunjuk diri orang lain, diri sendiri. Ayo, siapa yang berani menunjuk diri sendiri? Badri Bu, Badri. Badri, siap Badri? Siap. Siap Badri? Enggak sih. Temannya kan saya orang Badri kan? Ada yang Badri? Badri. Tapi seseorang punya hak satu memilih satu orang. Silakan tulis di kertas sedikit saja. Tulis nama teman yang Anda percayai untuk menjadi pemimpin. Jadi KM yang dua-duanya wakilnya. KM dan KM ya, dua-duanya jadi wakilnya. Silakan tulis satu orang nama teman kalian. Siapa? Ini buku siapa aja nih? Ini buku siapa aja? Ini yang siapa? Ini yang siapa? Ini yang siapa? Tahu. Kalau yang ibu tolong dibuka. Berdua bukan? Ini yang siapa? Bentar Bu. Kumpulkan. Ini yang siapa? Ini yang siapa? Ini yang siapa? Itu buku milik siapa katanya? Ini yang siapa? Saudara punya. Ini yang siapa? Siapa? Ini yang siapa? Jam
Gue sampai jam berapa? Pagi. Sini lagi. Besok pakai baju Hitam. itu kan di mandi dapet ya. Di mandi ada Bapak ibu Ini. bajunya jangan harus biasa itu. Emang disuruh baju lo? udah sih Kak. Yang hijau, beli taksi yang hijau. Lihat sini, tahu Kak? Oke, kita buka itu sudah. Hitung bersama ya. Bagri 1, Bagri 2, Yang kuat. Zakwan. Itu Bagri itu Zakwan. Itu. Bagri. Tiga. Zakwan 2. Hati Ibu rasa lingkungan yang teratas dan alias tuanya saja ya. Zakwan 4. Nanti ya. Itu ganti aja. Zakwan itu ini. Zakwan. Zakwan dan Satria Banten. Maulana Zakwan. Itu Husain. Itu Husain. Jangan tunggu. Badri. Kamu itu Badri aja tapi jangan bersedih hati, Badri. Masih ada kamu di sisi. Badri. Jawan. Zakwan. Makin bangsat. Zakwan. Semi. Siapa Semi? Ada Semi. Itu bisa habis tuh. Semi. Itu Semi itu. Semi yang mana? Ini. Oh ya itu Semi ya. Itu Semi. Bisa ada Semi. Semi betul ya. Badri Azri. Badri Azri. Lalu yang Patri, Siapa yang menuliskan? Jawan. Kita tahu soal itu. Gaya. Oh,
Sering ngecek kali Pak. Tadi. Khalid. Jadi dua. Nah, jadi kaki. Badri. Satu lagi. Afi. Berarti jumlahnya Badri berapa? Badri 10. Jakwan 9. Nanti ibu ada di Badri, makan ibu. Silakan kepada dua calon yang sudah terpilih dipersilakan maju ke depan untuk memberikan semangat untuk memenangkan kata. Jangan lama ya. Silakan teman-teman yang sudah mengapresiasi kamu bermimpi boleh berdiri. Badri. Depan. Oke. Ini backlight ya. Backlight. Oke, boleh memberikan sepatah dua patah kata. Silakan, Zakwan. Aduh, deket aja lupa saya. Tadi. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sayang Badri. So sweet. Terima kasih telah sebenarnya mas saya kamu jadi ketua kelas karena sama udah mau ketua kamar ketua kelas motonya moto ketua moto kelasnya menjadi orang-orang yang sukses. Woi, menjadi orang-orang yang sukses. Pakil Dan saya senang banget bisa menjabat. Maksud saya Jagoan ada kan jagoan. Jagoan. bersama kita bisa. 23 luar biasa. 23 hebat. Waktu nanti dari. Ayo apa dari Jakwan? Dari hati Jakwan yang paling dalam ini dikeluarkan. Ayo dikeluarkan dari hatinya. Jagoan. Bisa. Apa tuh? Rapi. Aduh. Biasa ini. gila. Apa Jakwan? Gila. Harapan Jakwan 23 jadi orang yang kayak apa? Boleh. Ayo apa? Ayo depan. 23 ya.
Quran. Jadi generasi Al-Quran. Masya Allah. Udah apa? Boleh saran, kasih saran boleh, kasih saran boleh, kasih saran. Semoga kami husnul khotimah. Coba Semoga teman-teman saya yang memilih saya berkah. Satu kalimat dari Zakwa. Apa saya? Menjadi anak yang saleh. Menjadi hewan bersama. Siapa? Dan berakhlak Qurani. Oke, kita tutup sesi hari ini dengan merefleksikan kegiatan kita. Ya, Ibu minta kalian untuk menuliskan 3 hal. Apa yang sudah baik hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang yang pertama, apa hal yang dipelajari hari ini? Yang kedua, hal-hal apa saja yang sudah baik hari ini? Yang ketiga, hal-hal apa yang masih perlu ditingkatkan dari kegiatan ini yang PMS ya? Baik itu dari dietnya, dari segala macam. Boleh. Yang pertama Hal-hal apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bekerja sama. Dia boleh tuliskan yang sudah. Bekerja sama. Hal yang sudah dipelajari hari ini. Mengenal teman-teman lebih dekat. Jadi nomor 1 apa aja? 2 itu hal-hal yang dipelajari hari ini. Dulu. Makanya belajar apa tadi? Yel-yel, apa itu dulu? Bekerja sama. Bekerja. Ya. Kasih nama 1. Hal-hal yang sudah baik. Nah ini hal-hal yang sudah dipelajari hari ini. yang keduanya teh apa, Bu? Hal-hal yang sudah baik. Hal-hal yang sudah baik. Apa ya? Apa tuh yang udah baiknya? Misalnya kegiatannya banyak aktivitas jadi saya happy misalnya. Pesanan pemerintah itu. Yang ketiga hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Jadi yang ada yang kurang masih perlu diperbaiki. Lalu hal apa? Misalnya waktunya Bu udah lama. Nah, boleh. Ibu waktunya. Ibu kalau matematika sama ibu bakal lebih ya. Pertama hal-hal yang kalian pelajari hari ini. Yang kedua hal-hal yang sudah baik hari ini. Sudah baik nih, bisa pembagian kemarin sudah baik nih, saya kemarin banyak. Yang ketiga hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Jadi yang pertamanya yang dipelajari, yang keduanya yang sudah baik, yang ketiganya yang perlu ditingkatkan. Oke, makanya. Nanti kertasnya kalian tempelkan ke kelompok yang seberang sana ya, sambil pulang. Kelompok yang tadi kemarin Bekerja sama dengan teman-teman. Udah bisa bangun subuh. Udah bisa. Udah bisa sholat duha. 3 Masih Itu yang dipelajari. kepala juga itu saya. Udah bisa sekali. Oke, hari total. Sudah? Sudah. Tuh, bahasa saya belum. Terus kemudian Oke, ini yang kalian
Ini aku ibu dah. Udah? Oh, ada. Betul. Drama. Dan Terus apa aja Bu tadi? Hal-hal yang kalian pelajari, hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Sudah? Jadi tingkatan mah Oke? bagi lagi. Ya. Sudah? Kalau sudah, waktunya sudah habis. pas. Silakan ditempel di papan pokok yang sudah mulai ya. Sampai ketemu besok. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Semangat. Badri, pimpin doa Badri. Nanti pimpin doa. Pimpin doa Badri. Yo Badri, pimpin doa Badri. Saya berikan Al-Fatihah. Istirahat, doa, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari. Jangan lupa sholat duha ya, jangan salah ya. Ya, ya. Salat subuh paling. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan mendesimilasikan modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif sebagai salah satu tugas rangkaian program guru penggerak angkatan ke-8. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada beberapa kesepakatan yang akan menjadi kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama yaitu hadir seutuhnya dan berpartisipasi aktif. Lalu HP-nya boleh dalam mode diam atau bergetar. Lalu kita berpikiran saling terbuka dan saling menghargai, mengikuti desimilasi tentunya dengan perasaan yang gembira. Lalu tepat waktu. Insyaallah kita akan berakhir di jam 13.00 ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan pemantik hari ini yaitu apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Oke, semuanya setuju atau ada yang tidak setuju? Tidak, saya tidak setuju. Oh, Bu Sri tidak setuju. Kenapa kira-kira? Hukuman terhadap anak ketika anak melakukan kesalahan tidak harus selalu menggunakan hukuman, tetapi kita awali dengan mengingatkan. Cara mengingatkannya, kalau misalkan untuk mengingatkan masih belum bisa dilaksanakan oleh si anak, maka gunakan teguran yang baik tanpa hukuman. Baik, terima kasih Bu Sri atas pendapatnya. Oke, Bapak Ibu, tidak apa-apa ya ada perbedaan pendapat, itu biasa, nanti akan kita bahas selanjutnya di modul ini. Berikutnya, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bu Sri setuju? Yang lain? Saya setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Oke, semuanya setuju ya. Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, setuju. Ada yang tidak setuju? Oke, baik kita tampung ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, tentang teori motivasi, apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi,
keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kalau misalnya kita beri garis merah mungkin ya Bapak Ibu, apakah ada beberapa hal yang menjadi ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar-benar guru itu dapat mengontrol murid? Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu adalah ilusi. Lalu berikutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah sebuah ilusi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar dapat mengontrol seseorang untuk melakukan sesuatu? Ataukah sesuatu itu akan dilakukan jika orang tersebut berkehendak? Seperti begini, Bu Sri punya sesuatu, ada HP dan kunci. Nah, Bu Sri memegang kunci, lalu saya menginstruksikan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Sri, sangat berharga, dan saya mau minta itu kepada Bu Sri. Ketika saya mengatakan, Bu Sri, buat saya dong, Bu Sri ngasih nggak? Tidak. Lalu saya bilang lagi, Bu Sri, kalau Bu Sri ngasih itu, saya kasih Pajero. Tidak. Bu Sri ngasih nggak? Tidak. Lalu kalau saya paksa Bu Sri untuk dicengkrama, digenggam, dipaksa, apakah saya akan mendapatkan? Tidak. Tidak. Kenapa Bu Sri tidak mau memberikan ini? Karena ini berharga bagi saya. Nah, sekecil apapun itu, besar kecilnya barang tersebut, ini adalah barang yang menurut saya sangat berharga, sehingga tidak boleh sembarang orang memilikinya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Begitupun ketika kita kepada anak didik kita, apakah ketika kita mengatakan tolong Bapak duduk sebelah situ, apakah benar-benar dia akan duduk? Kalau tidak dari hatinya yang paling dalam, atau mungkin hanya duduk karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mesti akhirnya memberikan kepada saya misalnya, karena gak enak sama Bu Yuli, ya udah aja saya berikan begitu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa itu motivasi dan apa itu disiplin. Ketika kita dikatakan kamu disiplin, apa yang tergambar di dalam benak ibu-ibu semua? Baik, penurut, aktif. Apakah kata disiplin itu berarti sebuah kepatuhan yang menakutkan? Tidak, disiplin. Kamu disiplin, artinya apakah menjadi judge bahwa kita itu tidak patuh? Nah, Bapak Ibu, terdapat pergeseran paradigma mengenai kata disiplin. Banyak dari kita mengatakan bahwa disiplin itu adalah suatu kepatuhan terhadap tertentu dan itu menakutkan, betul tidak? Karena kebanyakan orang disiplin menaati peraturan itu adalah karena takut akan hukuman, ya, atau menghindari hukuman, atau bukan berasal dari motivasi dirinya sendiri. Nah, apa yang akan kita bangun pada hari ini yaitu bagaimana kita nanti di kelas, di sekolah menerapkan berbagai nilai, tetapi harus dilaksanakan itu bukan karena ketakutan, bukan karena menghindari hukuman, tapi bagaimana nanti anak-anak dapat menjalankan apa yang mereka lakukan itu murni dari diri mereka sendiri atau dari yang namanya motivasi intrinsik. Jadi benar-benar sadar karena mereka harus melakukan itu begitu. Nah, maka agar disiplin seperti itu, tadi disiplin yang pelaksanaannya berasal dari dalam diri anak-anak begitu ya, itu disebut dengan disiplin yang positif. Bukan disiplin yang dilakukan hanya karena paksaan, takut kepala sekolah, takut guru begitu ya. Itu motivasinya sudah eksternal. Mungkin dari kita pun dalam melaksanakan tugas kadang itu suka terjadi ya ibu-ibu. Kita sebagai pengajar pun mungkin disiplinnya karena saya mah takut jangan nggak mau ditutup, saya melaksanakan. Nah, kita akan mulai belajar menerapkan bahwa apa yang terjadi, disiplin yang terjadi adalah disiplin yang positif dengan budaya yang positif. Sehingga ketika kita melaksanakan peraturan, itu kita melaksanakan dengan hati yang riang gembira.
Karena kita meyakini betul itu, kita tahu manfaatnya itu, dan kita melaksanakan tanpa paksaan dari siapapun begitu. Lalu bagaimana agar itu dapat terwujud? Langkah pertamanya yaitu kita harus menyepakati nilai-nilai universal. Nah, begitupun nanti Bapak Ibu ke kelas dengan anak didik kembali ke kelas, kita harus menyepakati dulu nilai-nilai apa saja sih yang mau dipegang dalam kelas kita, agar pada akhirnya nanti mereka mau menerapkan peraturan yang dibuat begitu. Apa saja contoh nilai-nilainya itu? Ada nilai namanya nilai kebajikan, ada saling menghargai waktu begitu ya. Jadi harus berdasar pada nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh semua orang. Nah, berkaitan dengan hukuman, Bapak Ibu, sebenarnya hukuman itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Kenapa dihindari? Karena ketika kita memberikan hukuman, sebenarnya tidak memberikan efek jerah, tapi mereka itu hanya akan menjalankan disiplin dengan motivasi eksternal yang tadi agar menghindari hukuman begitu. Jadi sebenarnya apakah hukuman itu efektif untuk dilaksanakan? Itu tidak efektif. Lalu apa yang harus dilakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan? Ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua itu konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Kalau hukuman sudah jelas ya, anak terlambat, lalu diberikan hukuman misalnya apa? Lari di lapangan. Ini hukuman itu pertama sifatnya tidak menurut kesepakatan di awal. Jadi bisa semena-mena begitu. Kamu terlambat sudah, kosek, dan tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Itu hukuman. Nah, dan ini kerap meninggalkan kesan negatif pada diri anak. Begitu. Lalu yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu adalah mengganti. Misalnya Amanda kesiangan masuk kelas misalnya 30 menit. Maka kita tidak menghukum, tapi kita mengkonsekuensi Amanda. Konsekuensinya adalah misalnya, kalau konsekuensi ini harus berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Yaitu dengan nanti pas istirahat, tadi kan telatnya 10 menit misal datangnya, diganti dengan Manda keluar kelasnya nanti pas istirahat 10 menit lebih terlambat daripada teman-temannya, diganti dengan belajar mengganti yang tadi. Paham ya maksud saya? Jadi kalau waktu yang dia gunakan tadi karena keterlambatan, jadi dia tambah di waktu lain, diganti begitu, konsekuensi namanya. Nah, sedangkan untuk cara yang ketiga yaitu restitusi, di mana restitusi ini kita menerapkan tadi anak bersalah tidak dihukum. Yang kedua, kita tanya dulu apa yang menyebabkan kamu terlambat. Ini untuk restitusi itu ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama kalau kita menemukan anak yang melakukan pelanggaran, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara misalnya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tentunya ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran, dia kan dalam posisi emosi yang tidak stabil ya. Lalu kita stabilkan dulu. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Mungkin boleh dikatakan ibu pun sama dengan kamu. Ketika ibu jadi anak sekolah, ibu pernah terlambat. Nah, kalau misalnya dikatakan seperti itu, tentunya anak menjadi lebih tenang ya kan? Tenang. Oh ya, saya mulai kumaha misalnya ya, lebih tenang. Nah, setelah itu ada validasi kebutuhan. Nah, kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Pada tahap ini kita memvalidasi dulu, jadi tidak, kamu kesiangan, kamu pasti bikin gara-gara lagi ya, mau bikin ibu kesel ya, kamu itu sebenarnya apa maunya? Nah, beda kan ya situasinya. Kita dulu memvalidasi, tanya dulu apa yang menyebabkan, lalu kita dengarkan, kita menjadi pendengar, dengarkan apa yang mereka katakan dulu. Apa alasannya? Dia nanti bisa tanya, tindakan itu. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Terkait keyakinan kalau kelas nilai-nilai universal yang tadi kita bicarakan di depan. Apakah yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Contohnya menghargai orang lain atau menghargai waktu. Kalau terlambat ya, berarti kamu, jangan kita yang ngomong tapi dia yang ngomong.
tidak Bu. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Misalnya dia berbicara bahwa dengan saya datang terlambat Bu, guru di kelas sudah menunggu saya. Berarti saya tidak menghargai beliau Bu. Saya tidak menghargai waktu, ada waktu yang terbuang, harusnya saya belajar, begitulah kira-kira. Sehingga apa yang kesadaran tadi itu munculnya dari anak itu sendiri. Solusinya dari anak itu sendiri, bukan dari guru. Jadi mereka itu, kita membimbing mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, solusinya dari mereka sendiri. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk segitiga restitusi ini dapat diterapkan di dalam berbagai pelanggaran, berbagai penyimpangan yang mudah-mudahan nantinya akan membuat efek anak itu lebih menghargai dirinya sendiri dan juga lebih menghargai orang lain. Begitu. Sedangkan untuk keyakinan kelas, karena di sini adalah Bapak Ibu wali kelas, bisa didiskusikan, disepakati dengan teman anak-anaknya apa saja hal-hal yang kira dapat mendukung mereka dalam belajar, apa hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti contohnya tadi menghargai orang lain, menghargai waktu. Tapi harapannya itu muncul dari mereka sendiri begitu. Jadi tidak yang kita memberikan clue, tapi mereka yang menyatakan kepada kita. Jadi itu untuk materi hari ini, pengantar pengetahuan mengenai budaya positif. Silakan selebihnya jika ada yang menanyakan atau kita berdiskusi atau sharing pengalaman juga boleh. Maka ada kira-kira Bapak Ibu apakah pernah menanggulangi suatu pelanggaran dengan cara apa, lalu efeknya bagaimana? Mungkin kalau saya sedikit bercerita dahulu ketika saya baru menjadi guru tahun-tahun pertama, mungkin di sini juga nanti ada yang menjadi guru ya tahun-tahun pertama, itu masih idealis. Ketika ada anak masuk ke kelas atau di kelas tidak mau diam, apa yang saya katakan? Saya pernah dulu mengatakan gini. Saya katakan gini, kamu kenapa tidak mau diam? Kamu punya masalah sama saya? Lalu kita keluarkan. Itu pernah terjadi. Kita tanpa mau mengetahui dulu kenapa sih anak ini mau diam, tahu dia itu ada kebutuhan yang memang dia mau penuhi, misalnya dia udah mau kebebasan, dia udah bosan, atau ada apa yang perlu dibicarakan dan krusial gitu ya. Banyak sekali yang sudah dilakukan menjadi seperti itu gitu. Nah, dari sudah belajar seperti ini, mudah-mudahan ada pencerahan juga sudah dilakukan. Saya kemarin sudah praktek dengan siswa yang Nisa kelas 11 ya sekarang, praktek segitiga restitusi, dan nanti bisa dilihat di YouTube saya untuk contohnya begitu. Barangkali Bapak Ibu sebelum sesi ini kita tutup, barangkali bisa ada yang mau share tentang hukuman, keyakinan kelas atau apapun itu, enggak? Boris ya. Iya. Memberikan hukuman, konsekuensi, atau pengalaman mungkin dulu ketika sekolah dihukum lalu meninggalkan kesan yang menyakitkan dan mendalam hingga sekarang. Itu sudah terjadi. Saya dulu pernah dicubit sama guru bahasa Inggris saya karena saya salah bilang 20 dan 12. Itu saya dicubit gitu. Dan itu menjadi salah satu hal yang paling menyakitkan untuk saya sampai saat ini begitu. Kesan negatif tertanam hingga saat ini. Walaupun umur saya sudah sekarang kepala 3, itu tetap tertanam. Dan saya pun ternyata ketika dilihat-lihat di zaman dulu pernah melakukan itu kepada anak didik saya. Ketika mereka mengobrol, kita kan suka refleks ya, ada spidol. Set, tutupnya jadi tuh begituin kan, kena ke kepala, ternyata saya itu lupa. Pas dia sudah lulus, Bu, siapa sih kata sama ibu? Apa? Saya bilang ya, kan kita suka tidak sadar ya. Itu ibu pernah lempar tutup spidol ke saya, kena ke kepala, masa? Saya bilang, saya sendiri lupa begitu. Mereka itu sangat mengingat apa yang kita lakukan. Mungkin kita karena selasa kesibukan dan lain kita melupakan ya, karena kita ketemu lagi dengan ini, ketemu lagi dengan itu, kita lupa. Tapi dia itu terekam dalam memori dia seperti itu. Berarti dia tidak bermaksud ya melakukan kekerasan gitu, walaupun hanya tutupnya, gitu kena kepalanya. Dia mengingat sampai saat ini sudah lulus itu. Pas ketemu saya ngomongnya itu, Allah Akbar, ternyata banyak dosa ibu guru ya. Iya. Nah, Pasti. ya. Mungkin Bapak Ibu untuk pengalaman pasti ya semua orang pasti ada itu. Tapi saya ini pengalaman yang selama ini jadi guru dari pertama sampai terakhir, ini pengalaman yang dari sudah lulus malahan
anak-anak kan sekarang udah ada yang jadi apa gitu kan, udah punya rumah sakit sendiri gitu, ada yang sudah punya anak 2 atau apa. Nah pas ketemunya mungkin mereka pengalaman dari saya yang dulu mungkin tidak tahu saya itu marah mungkin atau apa, untuk tujuannya kemana. Nah setelah mereka sekarang sudah punya suami, udah berkeluarga, mereka itu baru sadar, ternyata dulu itu apa yang disampaikan sama Bu Ella itu sekarang ternyata kerasan itu pas udah, oh iya berarti Bu Ella itu membekali dulu itu ilmu ini bukan yang butuh kita di sekolah belajar dan belajar gitu kan. Sekarang contohnya salah satunya dulu kenapa sih Bu Ella itu harus gini, ternyata oh iya gitu, sekarang kita pas udah ditinggalin sama orang tua, kita harus seperti ini, harus ini. Nah itu sampai sekarang saya membekas, dan itu bukan hanya di tingkat SMK atau SMA, anak-anak pemuda seperti itu, yang tingkat SMP aja. Nah sekarang pas dia udah SMA, ternyata Bu Ella yang marah-marah itu ada sebabnya, ada apanya gitu, bukan ke hal yang negatif. Padahal yang mereka, ya contohnya sekarang, ibu menikahkan gitu kan, dalam hati pas ketemu teh kangen waktu itu di sekolah kita itu selalu dimarahin loh sama ibu, bagaimana gitu. Tapi Bu, Kaji kangennya dimarahin, malah waktu itu juga ada yang bilang di depan Pak Abe ya, pas kita kebetulan jalan atau apa, oh jadi kangennya dimarahin. Enggak, tapi dimarahin memang kita sekarang bisa merasakan gitu hal-halnya, ternyata marahnya itu memang marah ke hal yang positif gitu, untuk mengantarkan kita punya tujuan, punya apa, silakan sekarang kita itu dari sekarang siapkan. Oke, terima kasih Bella. Saya pengalaman. Marah-marah ya itu emang mereka. Memang kita sayang Bu sebenarnya ya, sayang. Tidak mau mereka terlena dengan berbagai hal yang tidak bermanfaat begitu ya. Terima kasih Bu Ella. Ada lagi mungkin dari pengalaman nih Bu Sri yang anak-anaknya sudah pada lulus PTS semua, Masya Allah ya. Kemarin barangkali ada pengalaman yang sangat berharga dan dibagikan. Pengalaman saya mungkin yang akhir yang beberapa bulan ke belakang mungkin ya, maksudnya bukan yang jangka pendek ini, itu saya memberikan, alhamdulillah saya pernah melakukan ketiga komponen itu pada satu anak. Dimulai dari hukuman yang dianggap galak, kasar. Kemudian diberikan konsekuensi, kalau kamu tidak mau begini, berarti kamu harus bagaimana? Kalau kamu tidak mau ibu seperti ini, berarti apa yang harus kamu lakukan? Sampai akhirnya dia tersadar bahwasanya, oh iya Bu, saya sadar bahwa ternyata betul seperti yang Bu Ella katakan tadi, bahwasanya kita marah ke anak bukan karena benci, kita marah ke anak bukan karena kita tidak sayang, tidak suka, bukan, tetapi ingin meluruskan bahwasanya apa yang kamu lakukan ini belum benar dan cenderung tidak betul. Makanya untuk meluruskan itu, yuk kita bareng-bareng berpikir, kita bareng-bareng ngobrol bersama, kamu yang seperti apa. Dan alhamdulillah saat ini orang tersebut yang tadinya orang menganggap bahwa ini budak bauna teka palang, ini baduna teka palang, ketika sudah berbicara berdua, ngobrol berdua, ditemukanlah sebuah solusi bahwasanya, Bu, saya seperti ini karena begini. Akhirnya saya tahu bagaimana cara saya harus memperlakukan siswa tersebut. Dan alhamdulillah pada akhirnya dari yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Oke, terima kasih Bu Sri atas sharing pengalamannya. Barangkali ada lagi? Atau kita cukupkan diskusi ini sampai di sini. Mudah-mudahan seri diskusi kali ini menjadi pemantik bagi Bapak Ibu untuk mengeksplor lebih lagi tentang anak didik kita dan terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan